Halo dan selamat pagi sahabat OP Indonesia. Pada episode kali ini, kami ingin ajak Anda semua untuk bertemu dengan sebuah komunitas yang bernama Kopi Wangi. Dengan double P yang artinya Komunitas Peduli Pendidikan Banyuwangi. Dari namanya saja, tentu kita semua bisa menebak kalau mereka ini sangat peduli dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di wilayah kota Banyuwangi dan sekitarnya. Dan yang membuat kami tertarik, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat membanggakan yang telah mereka lakukan selama ini, yang meliputi pemberian beasiswa, lalu sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya bullying dan juga kenakalan remaja. Lalu ada seminar-seminar tentang entrepreneur dan juga ekosistem, santunan anak yatim, dan masih banyak lagi. Untuk itu, simak terus liputan kami, karena sesaat lagi kami akan sajikan kepada Anda cerita selengkapnya tentang komunitas Kopi Wangi ini. Biar dua-duanya bisa terisi. Kalau temanya masih tetap sama tentang melaksanakan dan pendidik. Wah, sama itu ya. Biar nanti diisi. Melindungi itu dapat melindungi anak yang lemah, anak yang ada yang berkebutuhan khusus, harus menyadari anak yang berkebutuhan khusus itu juga harus dilindungi. Bullying itu apa? Bullying itu bahasa Inggris ya. Itu namanya intimidasi. Kalau bahasa Indonesianya itu penindasan gitu ya.
masih mau, itu berarti harusnya di sini, tapi sudah terlambat. Masih mau, langsung jalan. Artinya apa? Kesempatan itu datang hanya satu kali. Manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Mumpung adik-adik masih sekolah, manfaatkan sekolah itu dengan baik. Belajar yang rajin. Karena kalau sudah tidak sekolah lagi, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat UP Indonesia, seperti yang terlihat saat ini kami sedang berada di sebuah tempat yang keren nih, di sebuah hotel di kota Banyuwangi yang bernama Hotel Kumala. Hotel Kumala ini rupanya juga menjadi home base ya dari komunitas Kopi Wangi. Di sini juga sudah bergabung bersama kita semua 3 orang pengurus dari komunitas Kopi Wangi. Saya akan langsung perkenalkan saja ya. Yang di samping saya persis, silakan Pak Alex. Pak Alex Budi Setiawan SHMH. Ya. Yang rupanya Pak Alex ini sebagai relawan di komunitas Kopi Wangi. Pak Alex mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Alex. Sehari-hari kalau boleh tahu Pak Alex ini ngapain? Terima kasih. Jadi aktivitas saya sehari-hari berprofesi sebagai advokat atau lawyer. Lawyer ya. Tapi selain itu saya juga sebagai ketua bidang hukum dan olahraga di KONI Kabupaten Banyuwangi. Waduh, luar biasa. Lalu Ya. Terus ada lagi Pak Alex, terlibat di organisasi apa aja? Selain saya juga pengurusnya di relawan dan pengurusnya Kopi Wangi. Baik. Saya juga ada di kemanajeran Persewangi olahraga. Persewangi, baik. Kita aktif sebagai penggiat dan pecinta olahraga di Banyuwangi juga. Oke, luar biasa. Saya tepuk tangan untuk itu, Pak. Lalu yang di tengah nih ada Bunda Lu Sri Kandi. Bunda Lu Sri Kandi ini sebagai penasehat di komunitas Kopi Wangi. Kalau boleh tahu Bunda, sehari-hari ngapain Bunda nih? 3 tahun belakangan ini saya Baik. sudah tidak berkegiatan di luar. Maksud saya Oke. karena usia, usia Oke. sudah 58. Menikmati masa pensiun? Oke. Alhamdulillah ya. Dulu saya sebagai asisten pengacara juga. Oke. Terus kegiatan saya sekarang ya lebih ke rumah tangga Oke, dan kegiatan-kegiatan seperti rumah sosial. tangga. Nggih. Baik. Saya bergabung di Sri Kandi Pemuda Pancasila juga sebagai penasehat juga, dan Oke. di Banyuwangi Osoji Club yang lebih ke kebersihan. Oke. Itu Oke, aja? Adakah lagi? Terlibat di mana aja? Sebetulnya banyak sih, tapi ya komunitas-komunitas yang Oke. nggih, yang biasa-biasa aja, yang enggak ini. Jadi maksudnya. mengisi masa pensiun dengan terlibat di komunitas sosial, Sosial. ya? Keren. Wah. Baik, sahabat Indonesia, lalu yang di ujung tentunya harus kami perkenalkan ketua kita, ketua dari komunitas Kopi Wangi ini, Haji Mujiono SH. Pak Haji, sehari-hari ngapain nih? Kalau selain mengurusi komunitas Kopi Wangi itu sehari-hari ngapain Pak Haji? Oh iya. Oke, Kalau di Kopi Wangi sebenarnya saya sebagai ketua harian. baik, Ya, kalau ketuanya ada, tapi beliau posisi di Tegal Trimo, baik. jauh sekali ya dari kota ya. Namanya Mas Agus Haryadi. Beliau sebagai ketua umum, Baik, karena jauh dari kota, Mm-mm. akhirnya saya sebagai ketua harian yang menjalankan tiap hari.
Kopi Wangi. Baik, baik. Nah, selain di Kopi Wangi, kegiatan saya sehari-hari sama dengan Mas Alek, yaitu sebagai advokat. Oke. Selain itu juga menjalankan beberapa perusahaan lah. Baik. Ya, jadi sebagai apa namanya? Kalau bahasa kerennya sekarang sih CEO. CEO. Oke. CEO. Lalu Bahasa terlibat di organisasi apa saja? Oh, iya. Kalau boleh tahu, Oh, iya. Budiono. Siap. Karena kami ini terus terang aja, setahu kami ya, beliaunya ini orang yang super sibuk ya. Super sibuk sekali. Super sibuk sekali ya. Ya. Mungkin sedikit di-share dong. Oh, iya. Oke. Kalau di organisasi sosial kemasyarakatan atau ya organisasi, alhamdulillah saya dipercaya Baik. sebagai bendara umum LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran Kabupaten Banyuwangi. Baik. Kemudian saya juga dipercaya diamanai sebagai Direktur Daerah BKPRMI Kabupaten Banyuwangi, yaitu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Oh, sebagai baik. Direktur Daerah LBH. Baik. Selain itu saya juga diamanai sebagai Ketua LBH MWCNU Kecamatan Kota, Oke. dan yang lain adalah sebagai Bendahara ISNU Kecamatan Kota, Baik. Apa itu Pak? Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Oke. Kecamatan Kota. Itu aja mungkin. Nggak usah Orang banyak. pengurus NU rupanya. Nggak usah Baik. banyak-banyak sih. Baik. Nggak usah, cukup itu aja. Masih banyak lagi ya? Nah, cukup Waduh. itu aja. Cukup itu aja. Oke, tuh dari situ menunjukkan ya kalau beliaunya ini memang banyak sekali kegiatannya. Baik Pak Muji, silakan masih dipakai Oh, iya, dulu siap. mic-nya Oh, karena Pak Muji ini harus banyak sekali menjelaskan kepada kami semua nih. Oh iya. Sekarang saatnya kita untuk kami bertanya terkait Kopi Wangi. Oh nggih, siap. Kopi Wangi yang ternyata bukan komunitas penikmat kopi, sahabat Indonesia. Betul Oh kan? iya, betul. Betul. Ini harus dijelaskan ini. Oke, Pak Ketua harus menjelaskan Siap. tentang sejarah dari Kopi Wangi ini seperti apa. Oke, siap. Oke. Silakan. Kopi Wangi itu memang banyak yang kecelik. Baik. Pernah ya juga kita ada tamu dari Jakarta, Baik. jauh-jauh dari Jakarta. Baik. Saya cerita terkait Kopi Wangi, dia nyambungnya ke kopi. Iya, betul ya? Tentunya seperti itu ya. Iya. Baik. Nyambungnya kopi. Sampai dia juga cerita tentang kopi. Baru di tengah jalan saya sampaikan, artinya di tengah-tengah ngobrol itu, Kopi Wangi itu bukan ngomongin kopi, tapi Oke. kita adalah komunitas peduli pendidikan Baik. Banyuwangi. Seperti itu ya. Ah, Oke. iya. Terus sejarahnya gimana? Sejak kapan Kopi Wangi ini didirikan, Pak Muji? Oke. Kopi Wangi itu berdiri sejak tahun 2015. Baik. Kalau secara legalnya sahnya itu terdaftar di Kemenkumham itu di bulan Desember Baik. 2015. Oke. Tapi proses pendiriannya itu seingat saya itu sekitar mulai bulan Agustus Baik. 2015. Baik. Melalui beberapa proses pertemuan dan kumpul-kumpul. Oke. Nah, kenapa kok namanya Kopi Wangi? Kan Baik. ngoten nggih. Iya. Barangkali seperti itu. Awal berdirinya Kopi Wangi ini diawali dengan boomingnya komunitas di dunia maya di Facebook tahun 2015. Tahun 2015 yang lalu ya? Iya, Oke. 2015 lah itu lagi boomingnya. Baik. Teman-teman bikin grup Oke. di Facebook. Facebook ya. Oke. Tapi yang mengawali, Oke. meskipun bukan grup pertama, Baik. tapi yang menjadi induk hampir semua komunitas adalah Banyuwangi Bersatu namanya, komunitas grup Facebook Banyuwangi Bersatu. Oke. Nah, seluruh anggota atau pendiri relawan di Kopi Wangi rata-rata juga jadi anggota komunitas Facebook Banyuwangi Bersatu. Baik. Kemudian
dari beberapa teman kurang lebih antara 7 sampai 10 orang seingat saya. Baik. Itu kita kan sering kumpul-kumpul lah. Baik. Kumpul-kumpul di beberapa tempat baik di kecamatan kota, kita kumpul juga kadang di Rogo Jambi, kita Baik. kumpul juga di Genteng. Baik. Itu ngobrol-ngobrol ya namanya kita kumpul, Oke. ngobrol kan tidak afdol rasanya kalau tidak ada kopinya kan Baik, gitu. baik. Oke. Jadi kita pasti pesan kopi dan sebagainya. Baik. Nah, di antara sela-sela ngobrol itu kemudian tercetuslah ide. Baik. Kenapa kok kita tidak bikin komunitas tersendiri Baik. yang fokus ngomongno pendidikan, tentang pendidikan. Ada yang tanya, memangnya ada apa dengan pendidikan kan Baik. begitu? Emangnya ada apa dengan pendidikan? Itu ya karena adanya rasa perhatian dari teman-teman terkait dengan problematika dunia pendidikan. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, diawali dari beberapa teman itu. Boleh kita sebut nama-nama Tentunya teman-teman boleh, itu. karena kami juga ingin tahu apakah di antara 7 orang awal itu semuanya advokat. Ya kan? Iya, betul. Karena betul. beliau bertiga ini rupanya ada background Iya, dunia hukumnya nih. rata-rata Yes. ya. Terus Dunia hukum, ya? kenapa kok larinya ke pendidikan? Oh, nggih, siap, Apakah ada sisanya yang lain itu guru-guru Oh, nggih. kan seperti itu? Mungkin bisa diceritain. Memang dari teman-teman yang pada saat itu kumpul-kumpul Baik. itu backgroundnya memang macam-macam. Oke. Tidak semua dari dunia hukum. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Ada memang salah satu guru atau dua kalau tidak keliru ya dua. Ada namanya Mas Andrew Genteng. Di Genteng Beliau ya? guru, ya Mas Andrew. Oke. Mas Vicky Andrew ya. Oh, Vicky Andrew. Mas Baik. Vicky Andrew kalau Oke. tidak keliru. Beliau guru. Kemudian ada Mbak Nur Hayati. Beliau kepala sekolah TK Khodijah Baik. 100. Itu yang backgroundnya jelas-jelas dunia pendidikan. Oke. Yang lain ada yang namanya Pak, kalau nama udara ya, kita sebut nama Facebook itu dulu namanya Pak Lurah ya. Kalau sekarang nama Facebooknya Ki Ahmad. Oke. Itu backgroundnya malah apa? Penjual HP ya, counter. Oke. Ada counter HP di Genteng juga. Di Genteng juga. Kemudian ada yang namanya Mas Irwan. Kalau dulu nama terkenalnya di Facebook Irwan Kirana. Oke. Itu sales sepeda motor. Baik. Baik. Nah, dunia sales sepeda motor. Kalau Baik. sekarang profesinya Mas Irwan itu angkringan, penjual angkringan. Baik. Baik. Mungkin kalau jenengan ke Genteng pasti tahu lah. Di Oke. depannya mall pelayanan publik. Oke. Salam Mas Irwan. Mas Irwan. Semangat Mas Irwan. Oke. Gitu, makanya Kebetulan kami dari Genteng nih. Oh, iya. Ya, oke. Pastinya nanti kita akan Mudah-mudahan Mas Irwan nonton ini. Yes, Mudah-mudahan. yes. Kalau yang ada lagi yang namanya Pak Ayong. Seniman. Pak Ayong itu seniman musik, pencipta lagu. Oke. Sebentar. Kalau Ayong apakah keturunan Tionghoa? Bukan. Ayong? Bukan ya. Kalau tidak Oke. keliru Bima ya. Ansori namanya. Enggak, itu kalau tidak keliru, Baik. dia itu pendatang tapi sudah lama di Banyuwangi dan sudah medok Banyuwanginya. Oke. Akhirnya Di Lombok. logat Banyuwangi sangat medok. Baik. Dia pemerhati bahasa Osing Banyuwangi. Baik. Seniman sekaligus pemerhati bahasa Osing Banyuwangi. Oke. Itu Pak Ayong Laros. Kemudian ada lagi, boleh saya sampaikan salam ke Pak Ayong ya, mudah-mudahan Boleh. beliau menonton. Terima kasih Pak Ayong. Salam, Pak Ayong. Sehat selalu. Karena beliau sangat senior. Baik. Kopi Wangi itu waktu itu jadi penasehat. Dan sampai sekarang semuanya masih kontak ya? Masih kontak, Baik, kita baik. masih hubungan baik dengan Pak Ayong. Baik, Masih sering baik. komunikasi ya, teman-teman Oke. Kopi Wangi sering komunikasi. Oke. Kemarin pada saat ulang tahunnya komunitas beliau, Kopi Wangi juga hadir. Oke. Teman-teman dari Kopi Wangi hadir. Keren. Kemudian ada lagi yang namanya Agus Haryadi. Pak Agus Haryadi. Oke. Pak Agus Haryadi itu yang saya sebut tadi ketua umumnya sampai hari ini. Baik. Itu posisi dulu malah di Jember. Baik. Pada saat berdirinya Kopi Wangi, beliau domisili di Jember. Baik. Jauh-jauh dari Jember ke Banyuwangi. Baik. Jadi ini sudah tujuan orang ini. Oh iya, masih ada lagi sebetulnya. Masih ada lagi. Masih oke. ada lagi karena Oke. kita antara 7 sampai 10 ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang posisi ketua umum kita Pak Agus Haryadi itu di Tegal Delimo. Baik. Apa profesinya beliau? Beliau bukan dari dunia pendidikan. Dulu waktu di Jember itu malah penjual roti, Baik. home industry roti. Oke.
sekarang dia malah jadi konten kreator ya. Betul. Konten kreator. Oke. YouTuber juga? YouTuber juga. Oke. Ah, YouTuber. Mas Agus, semangat Mas Agus. Oke. Apa namanya? Pesona 99 ya. Oke. Pesona 99. Khusus kesenian, Kesenian, barong ya. dan sebagainya, Baik. tatanan dan sebagainya. Baik. Mas Agus Haryadi sebagai ketua umum kita. Kemudian ada lagi yang namanya Muda Jaya Permana. Oke. Muda Jaya Permana ini posisi di Manyogeta, cuma sekarang sudah tidak aktif beliau. Baik. Pada saat awal saja beliau aktif, itu profesinya sebagai servis komputer, Baik. tukang servis komputer. Baik. Kemudian ada lagi namanya Pak Wewen ya, Wewen Adi. Pak Wewen. Baik. Pak Wewen itu genteng juga rumahnya. Beliau juga senior di Kopiwangi. Baik. Posisi profesinya sebagai petani. Baik. Pak Wewen. Ada lagi namanya, mohon maaf ini sekarang sudah almarhum beliau. Baik. Namanya Pak Hadi Subroto. Baik. Rumahnya daerah mana itu namanya? Saya lupa namanya itu. Celuring. Masuk kecamatan Celuring ya, masuk kecamatan Celuring Pak Hadi. Tapi almarhum beliau, mudah-mudahan amal ibadah beliau di Kopiwangi Amin. diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu profesinya juga sebagai petani. Baik. Nah, itu beberapa orang yang kemudian kumpul-kumpul, tercetuslah ide Kopiwangi itu sampai terbentuk Kopiwangi, termasuk saya. Baik. Waktu itu termasuk saya, dan akhirnya disahkan, dilegalkan melalui akte notaris. Dengan fokus utama ke pendidikan ya. Dunia pendidikan. Baik. Kita fokusnya membantu program pemerintah khususnya Oke. di bidang pendidikan, baik formal maupun informal. Baik. Kalau boleh, jadi singkat cerita dari pertemuan 7 sampai 10 orang itu, meskipun dari berbagai macam latar belakang, Betul. sepakat untuk yuk kita bentuk komunitas yang peduli sama pendidikan. Betul, Seperti itu ya. betul. Sepakat seperti itu. Betul. Kenapa fokusnya ke dunia pendidikan, Pak Mujiono, waktu itu? Oh, iya. Kenapa mungkin tidak Yang lain gitu ya. yang lain? Oke, memang pada tahun 2019 kan saya sebut tadi adalah menjamurnya komunitas baru. Baik. Untuk yang terkait dengan santunan sudah ada waktu itu. Baik. Sudah ada yang santunan sosial sudah ada. Baik. Terkait dengan kegiatan kayak misalkan sedekah subuh, Jumat itu sudah ada komunitasnya. Baik. Terkait dengan bedah rumah juga sudah ada. Oke. Nah, kenapa kok kita fokus ke dunia pendidikan? Memang jarang waktu itu, memang tidak ada yang ngomongkan dunia pendidikan. Baik. Hanya Kopiwangi itu. Apa yang menjadi latar belakang? Memang problematika di dunia pendidikan memang sangat banyak. Terutama di daerah ya, Pak? Terutama di daerah, Baik. daerah pinggir-pinggir, Baik. daerah bisa dikatakan daerah mungkin yang secara ekonomi kurang Yes. mampu kan begitu kan? Pelosok-pelosok itu ya. Baik, akses pendidikan juga Baik. agak susah itu. Baik. Nah, kita hadir ingin setidaknya Oke. membantu meskipun tidak banyak yang kita bisa lakukan, tapi minimal ikut mensukseskan lah Baik. terkait dengan dunia pendidikan ini, dengan Oke. program-programnya di bidang pendidikan. Itu yang melatar belakangi kenapa kok teman-teman ingin membuat komunitas yang fokusnya di bidang pendidikan. Setuju. No debat tentang itu. Oke. Jadi akhirnya kita semua tahu itu yang melatar belakangi ya, Pak? Siap. Baik. Baik, Pak Mujiono. Lalu pertanyaan kami selanjutnya setelah mengetahui background seperti itu ya. Siap, betul. Pertanyaan kami tentunya terkait kegiatan nih sekarang. Oke, siap. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Kopiwangi ini apa saja? Oke, Karena dari info yang kami dapat, Kopiwangi ini banyak sekali nih yang dilakukan. Wah, luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan, Iya. Pak Mujiono. Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa komunitas Kopiwangi ini kan fokusnya ke dunia pendidikan. Baik. Maka di awal-awal berdirinya Kopiwangi itu ya, kita punya anak asuh Baik. kurang lebih 15 orang anak asuh yang tersebar di Banyuwangi Kota, Gelagah, Giri, kemudian Wongsorjo ada, Genteng ada, terus mana lagi Tegal Limo ya, Pesanggaran apa Pesanggaran, Baik. itu 15 orang yang tingkat SD dan SMP.
Itu setiap bulan kita kasih semacam bantuan pendidikan. Tidak banyak memang, karena Kopiwangi memang waktu itu ya semampunya lah. Baik. SD itu kita kasih bantuan 150.000 per bulan. Baik. Untuk yang SMP 200.000 per bulan. Baik. Itu rutin tiap bulan kita kasih Baik. bantuan itu. Itu di awal-awal. Untuk kegiatan selanjutnya yang kedua yang pernah kita lakukan di awal-awal itu kita membantu anak-anak yang waktu itu lulus sekolah tapi tidak mampu melanjutkan dengan berbagai alasan kan biasanya kan, gitu kan. Baik. Nah, kita bantu mereka, kita titip-titipkan ke pondok pesantren yang bersedia menerima tanpa pakai sesuatu. Ya, artinya bisa membantu anak ini. Kita ke Kalibaru ya waktu itu ya, kemudian kita masukkan ke pondok pesantren daerah Sempu. Ada, kemudian kita masukkan ke pondok pesantren. Ada beberapa itu. Info itu dari mana, Pak Wijono? Kan kita relawan kan ada di Kalibaru ada. Di Glenmore ada. Di Tegal Glimo kita punya relawan. Mereka yang ngasih info. Baik. Mereka. Kemudian kita survei. Kita tidak sembarangan. Waktu kita survei. Teman-teman suruh nyurvei. Lalu silakan. Nah, itu kegiatan yang kedua. Selain itu, kegiatan pada awal-awal itu juga ada semacam bantuan alat tulis sekolah kepada siswa-siswa. Baik. Selain itu juga di awal-awal kita juga sosialisasi juga ya Bunda ya, ke beberapa sekolah terkait dengan tadi disebut Bunda kan, ada namanya grup apa Bunda? Osoji, Banyuwangi Osoji. Kita kolaborasi, bekerja sama sosialisasi soal kebersihan, memilah sampah. Baik. Membuang sampah pada tempatnya kan gitu ya Bunda ya. Nah, itu. Juga seperti yang kita lihat di video awal ya, kegiatan di sekolah MI itu. Betul. Bisa dijelaskan itu. Itu salah satu kegiatan yang rutin itu dilakukan. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan terkait di sekolah MI itu waktu itu sosialisasi apa ya? Oh iya. Terakhir kami lakukan kegiatan di bulan Desember ini Bunda ya. Baik. Di bulan Desember itu di awal-awal kemarin ya, di awal Desember ya kira-kira. Awal Desember di minggu-minggu pertama lo nggak keliru. Itu kita adakan kegiatan di MI Raudhatut Tholibin namanya. Di daerah Bulusan. Masuk kecamatan Kalipuro ya berarti ya. Bulusan ya. Masuk kecamatan Kalipuro MI Raudhatut Tholibin di Kelurahan Bulusan. Bersama rekan-rekan juga relawan kita hadir di MI itu untuk memberikan motivasi kepada adik-adik siswa MI terkait dengan bullying dan kekerasan pada anak. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Baik. Itu kegiatan utamanya rupanya terkait sosialisasi itu ya, mendatangi sekolah-sekolah ya Pak ya. Betul. Kita datangi sekolah-sekolah itu. Ini kalau boleh tahu Pak, lingkupnya sampai pernah kemana saja nih? Siap. Mungkin nanti Bunda bisa mengingatnya nih Bunda ya, Pak Lak ya. Barangkali saya lupa karena memang perjalanan 8 tahun ini sangat luar biasa. Pastinya seperti itu. Sangat luar biasa dan namanya juga ikatan kita kadang terbatas kan. Mohon diingatkan nanti barangkali teman-teman relawan yang lain bisa menambahkan kan begitu ya. Beberapa sekolah itu memang tingkatannya ada yang kita datangin TK, ya Bunda ya betul ya, TK, SD, SMP dan SMK. Juga kalau non formalnya ada beberapa TPQ dan pondok pesantren yang kita datangi. Seperti itu ya Pak. Kalau di TK kita pernah datang di TK Khadijah 100 Genteng. Ya di tempatnya tadi tuh Mbak Nur Hayati. Beliau sampai hari ini di Kopiwangi sebagai bendahara. Kemudian juga pernah kita datang ke TK Lazuardi ya. Lazuardi, TK Lazuardi. Bersama Osoji ya, bersama Osoji di kota. Kemudian kita pernah datang ke TK Alkomar ya Bunda ya, Alkomar juga, itu juga bersama Osoji, kerjasama dengan Osoji terkait dengan dunia sampah ya. Berarti lingkupnya sekitar Banyuwangi ini aja ya? Kabupaten Banyuwangi memang. Masih belum pernah keluar kota ya? Belum. Itu maksud kamu? Betul. Kalau itu ya? Sementara ini Kopiwangi masih fokus di Kabupaten Banyuwangi. Sosialisasi ke sekolah TK, SD, SMP, SMA. Betul. Tentunya menyesuaikan topiknya ya. Betul. Menyesuaikan dengan segmen. Mendatangkan narasumber-narasumber tadi. Iya, betul. Keren.
Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, itu sudah banyak sekali rupanya kegiatannya. Nggih. Ternyata tidak hanya sosialisasi, tetapi juga ada program anak asuh, Betul, betul. terus memberikan beasiswa. Betul. Adakah hal lain mungkin? Mungkin Bunda yang ingin menambahkan Bunda. Monggo Bunda. Di setiap bulan Ramadan kita juga punya kegiatan. Nggih, rutin Setiap di setiap Ramadan? setiap Oke. bulan Ramadan. Kegiatan apa, Bunda? Kita buka bersama dengan santriwan dan santriwati dari TPQ dan TPA. Oke. Sekalian kita santunan anak yatim. Waduh. Baik. Berarti sudah 8 tahun ini ya? Iya. 8 tahun ini benar. Setiap bulan Ramadan. Nggih. Baik, baik, Nggih. keren. Dan Lalu itu kita lakukan setiap minggu, Pak. Baik. Jadi 4 kali di bulan Ramadan. sebentar. Ada lagi yang perlu dijelaskan kegiatannya? Itu saja? Sebetulnya sih banyak kegiatannya, sebetulnya banyak. Cuman memang ada beberapa yang lain terkait dengan ke dunia pendidikan. Kita juga pernah memberikan bantuan lah intinya gitu ya, Oke. kepada sekolah lembaganya. Oke. Itu berupa waktu zaman itu apa ya? Kayak ada program dari pemerintah bahwa setiap sekolah harus punya wastafel ya di masing-masing Pengadaan kelas. wastafel, oh. Ya, wastafel tempat cuci tangan. Oke. Gitu. Nah, kan tidak semua sekolah juga mampu mengadakan wastafel itu karena perlu biaya juga kan gitu kan. Nah, akhirnya ada sekolah yang meminta bantuan Kopiwangi Oke. untuk membantu membuat wastafel. Sampai seperti itu? Nggih. Aduh. Alhamdulillah. Dan itu sudah 2 titik ya Bunda ya. Saya kata 2 titik, 2 Baik. titik kita bantu itu. Alhamdulillah diterima oleh sekolah. Foto-foto kegiatan Ada. kita share juga ya di Facebook ya zaman itu. Oke. Lalu pertanyaan kami selanjutnya begini. Melihat background dari pengurusnya ini advokat, adakah kegiatan advokasi mungkin Oh iya. yang dilakukan oleh Kopiwangi ini? Kalau dunia advokat terkait dengan pendampingan hukum, nah itu bagiannya Pak Alex. Oke, Pak Alex. Bantuan hukum, adakah kegiatan yang menyangkut terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh Oh iya, yang pernah kita lakukan. Itu bagiannya Pak Alex. Ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, tapi yang seingat saya ini ada Oke. di salah satu sekolah di Muncar. Oke. Itu ada salah satu kasus pengeroyokan kalau nggak salah itu. Ya. Oke. Pengeroyokan. Jadi kita dampingi dari tingkat penyelidikan di Polsek hingga ke kita selesaikan di Kejaksaan Negeri Yang Banyuwangi. didampingi si korban atau si pengeroyoknya nih? Kebetulan posisinya sebagai pelaku. Pelakunya. Dia sebagai pelaku. Oke. Masih di bawah umur, jadi kita lakukan Iya, diversi. Untuk memastikan dia diperlakukan sesuai dengan Usianya. Usianya ya? Usianya, betul sekali. Dan Betul. kita selesaikan itu di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. baik. Itu. Baik. Itu salah satu saja. Baik. Kalau yang lainnya masih ada sebenarnya, tapi Ada salah 4, salah 5 ada. Iya, ada salah 4, salah 5. Nggih. Oke. Siap. Baik, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan ya sahabat Indonesia siap. bahwa banyak sekali yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Kopiwangi ini. Betul. Baik. Lalu Pak Ketua, Oke, siap. ini pertanyaan sejuta umatnya nih. Oh iya. Kalau siap. sebegitu banyak, Nggih. ya kan? Nggih. Tadi Bunda tadi sempat sebut, waduh, 1 tahun setiap tahun tuh ada acara seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Nggih, betul. Yes, lalu ada anak asuh, ada apa? Nggih, Ini nggih. yang butuh duit semua tuh. Oh iya. Ya, betul. Ini dari mana kalau boleh tahu dananya? Apa ini Malu kita karena nyebutnya ya. anggotanya para konglomerat semua ini? Kalau boleh tahu ini anggota aktifnya sekarang ada berapa sih? Kalau di Facebook itu Ada 2.500-an. Itu di Facebook sih anggota karena di Facebook itu kan memang anggota terbuka. Baik. Siapa saja bisa masuk menjadi anggota. Baik. Kurang lebih ada Ada yang di luar 2.500 dan negeri. itu ada yang dari luar negeri juga. Dan mereka kalau ada kegiatan dari Kopiwangi mensupport. Ada sebagian. Ada yang sebagian support, makanya kalau tanya soal dana itu kita memang pure murni dari sumbangan, donasi
kan itu ya Bunda ya. Donasi anggota ya? Donasi anggota memang tidak seluruhnya, tapi paling tidak sebagian atau beberapa personil dari relawan anggota Kopi Wangi itu tuh support. Dari luar negeri itu kirim. Baik. Kita sampaikan program itu, kemudian mereka bantu. Kita pernah ngadakan Bunda ya, apa namanya? Hitanan massal gratis. Hitanan massal. Iya, kita pernah lakukan itu bulan Agustus memperingati. Saya lupa tahun berapa itu Bunda ya? Saya pikir ya lupa ya. Kita pernah hitanan massal, tapi itu memang sebelum corona. Oke. Itu disupport penuh oleh teman-teman Kopi Wangi itu. Baik. Oh, donasinya banyak karena memang hitanan massal ya Bunda ya. Massal. Itu luar biasa itu. Baik, baik. Pas Agustus. Wah, itu makanya saya sebut terkait dengan sumber dana kan gitu kan. Oke. Begitu kegiatan itu memang rata-rata memang dari donasi anggota. Dari Satu. anggota ya. Itu satu. Keren-keren nih anggota nih. Terima kasih seluruh anggota. Terima kasih untuk jenengan semua. Oke. Selain itu juga kita juga tidak bisa mengandalkan seluruhnya dari donasi rekan-rekan Baik. relawan, tidak seluruhnya. Oke. Ada juga donasi dari perusahaan. Baik. CSR perusahaan. Ada ya? Ada beberapa teman saya yang memiliki perusahaan, saya ajak ngobrol, kemudian mereka mendonasikan. Memang tidak rutin, tapi hanya kegiatan kalau memerlukan biaya besar saja. Baik. Saya datangin beberapa teman perusahaan, saya ajak ngobrol, kemudian mereka sedikit membantu. Oke. Dan itu beberapa perusahaan. Oke. Alhamdulillah. Nah, dari mereka-mereka itulah, ya termasuk perusahaan saya sih sebetulnya. Ya, dari itulah akhirnya kegiatan ini bisa berkesinambungan. Kalau Baik. bahasa Konsisten setidaknya 1 kali dalam sebulan berkegiatan ya. siap, itu intinya seperti itu. Debat deh, karena pengusaha juga rupanya ketuanya. Pengusaha kecil. Baik, baik. Sukses. Amin, amin. Baik. Lalu Pak Ketua, Ya, siap. ini mungkin tidak hanya kepada Pak Ketua aja. Pertanyaan saya berikutnya ini, kami lebih ingin dari yang hadir di sini untuk bisa share nih. Kami ingin tahu juga apa sih yang diharapkan oleh anggota dari Kopi Wangi ini dengan melakukan banyak hal tadi. Ya kan? Kami tahu Anda semua ini bukan orang yang nganggur. Pak Alex sendiri jabatannya banyak. Ya kan? Iya. Meskipun Bunda tadi, ya kan? Iya. Sudah pensiun tapi terlibat di banyak komunitas. Iya, betul. Apa Pak Alex yang diharapkan dengan melakukan ini semua, terlibat dalam kegiatan Kopi Wangi? Terima kasih. Jadi harapan saya itu, saya berharap agar kerjasama yang sudah terjalin ini, Pak Ketua, Bu Penasihat, dan teman-teman pengurus lainnya, agar pemerintah daerah ini juga akan lebih mensupport lagi kepada pergerakan dari Kopi Wangi tersebut. Seperti itu ya. Agar tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Baik. Seperti itu. Selama ini disupport dan pengharapannya tetap disupport sehingga bisa terus berkegiatan. Betul, Oke, tetap baik. terus berkegiatan. Tentunya seperti itu ya. Siap. Oke. Lalu itu aja Pak Alex. Iya. Harapannya. Harapannya itu saja. Oke. Lalu dari Bunda mungkin ada pengharapan apa Bunda? Kalau dari saya pribadi mungkin sama dengan Pak Alek nggih, Oke. atau lebih ke relawan Kopi Wangi yang selama ini sudah giat. Oke. Nggih, monggo kita lebih giat lagi karena mungkin ke depannya kita akan lebih banyak kegiatan lagi. Jadi pengharapannya lebih kepada para anggota ya. Nggih. Oke. Para relawan. Para relawan ya. Nggih. Pengharapan dari Bunda nih lebih kompak lagi karena masih banyak kegiatan ya. Masih banyak. Tantangannya akan lebih banyak Oke. lagi nggih. Ada lagi Bunda pengharapannya? Saya kira itu aja sih. Itu saja. Baik, baik. Lalu Pak Ketua, apa pengharapannya Pak Ketua? Oke, siap. Sebagai relawan Kopi Wangi, mungkin dari teman-teman ini kan saya termasuk ikut yang gelombang pertama yang termasuk yang ikut mendirikan Kopi Salah satu Wangi. pencetus ya. Enggih, gelombang Oke. pertama yang diajak teman-teman ngobrol untuk Baik. gimana Kopi Wangi kan gitu. Oke. Harapan saya sama yang apa disampaikan oleh Pak Alek dan Bunda terkait dengan kerjasama kita dengan pemerintah, Oke. bahwa kerjasama Kopi Wangi dan pemerintah sudah sangat baik, sudah baik sekali. Selama ini disupport. Oh, sudah baik sekali. Ada beberapa kegiatan Kopi Wangi yang disupport penuh oleh
pemerintah. Dalam hal ini bagian Kesra Kabupaten Banyuwangi dan juga oleh anggota DPR di Kabupaten Banyuwangi. Betul-betul disupport. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih supportnya kepada kegiatan Kopi Wangi. Terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut ya berkesinambungan Dan lebih besar lagi. lebih besar lagi. Kan semua juga demi pendidikan banyak. Baik. Itu Karena mungkin pemerintah daerah tahu apa yang dilakukan oleh komunitas Kopi Wangi ya. Siap. Makanya disupport ya. Enggak, alhamdulillah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Loh bahwa karena tantangan dunia pendidikan ke depan lebih besar. Baik. Kemudian kerja kita juga akan lebih keras kan gitu kan, makanya butuh kekompakan lebih dari seluruh relawan, butuh support lebih dari seluruh relawan. Nah, kekeluargaan ini perlu lebih dieratkan lagi, agar apa yang dilakukan Kopi Wangi itu dapat berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Mungkin harapan saya terakhir adalah peran serta masyarakat khususnya, peran serta masyarakat, peran serta lembaga, karena pendidikan ini juga menjadi kewajiban seluruh pihak. Tentunya seperti itu ya Pak? Ya, kewajiban seluruh pihak. Maka harapan saya apa yang dilakukan Kopi Wangi ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi lembaga. Meskipun kalau saya sih nyebutnya masih kecil peran serta kita untuk dunia pendidikan, masih kecil sekali, masih kecil karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa problematika di dunia pendidikan itu sangat besar, sangat kompleks, dan Kopi Wangi ingin menjadi bagian untuk memperlancar atau menyelesaikan masalah. Keren. Bagian itu seperti itu ya. Iya itu. Jadi meskipun kecil tapi kita bagian dari menyelesaikan masalah dunia pendidikan, bukan malah menambah masalah di dunia pendidikan. Itu harapan kita, harapan saya selaku bagian dari Kopi Wangi. Gitu. Dan tentunya juga dengan adanya podcast ini, kami dari UB Indonesia tentunya juga berharap nih apa yang dilakukan oleh Kopi Wangi ini nanti bisa diduplikasi ya. Kemudian oleh komunitas lain melihat begitu kompleksnya permasalahan yang ada di sekolah-sekolah zaman sekarang masih ada tuh ya bullying. Oh iya betul. Terus penyalahgunaan. Wah banyak sekali kenakalan remaja. Betul. Teknologi semakin maju, tapi rupanya kita juga harus selalu memberi motivasi kepada anak-anak itu. Kita memberi pengetahuan kepada anak-anak itu mana yang baik, mana yang buruk seperti itu ya. Makanya PR kita sebetulnya sangat banyak PR kita terkait dengan pendidikan. Ya. Katanya Jiran benar tadi. Semakin majunya dunia teknologi pasti akan dibarengi dengan semakin banyaknya masalah. Dampak negatifnya juga semakin besar. Dan itu perlu lebih banyak orang untuk mengedukasi. Perlu lebih banyak orang untuk mengedukasi. Dan teman-teman saya kasih semangat juga untuk teman-teman relawan di bidang lain di dunia pendidikan, tidak hanya Kopi Wangi, yang lain juga banyak. Saya tahu beberapa orang teman-teman yang memang aktivis di dunia pendidikan, banyak sekali. Saya kasih semangat untuk mereka bahwa kita satu tujuan, demi membantu program pemerintah di dunia pendidikan, memberikan solusi dan memberikan jalan keluar, tidak menjadi bagian dari masalah, kan begitu. Keren. Bentuk komunitas baru atau setidaknya kalau tidak bentuk komunitas baru gabung deh sama Kopi Wangi. Betul. Untuk silakan bentuk komunitas baru, kontribusi positif atau gabung dengan Kopi Wangi. Monggo kita. Baik Pak Ketua. Nah, ini tak terasa kita ini sudah cukup lama nih ngobrol. Tapi seperti yes. Boleh saya minum dulu? Boleh. Kopi Wangi tidak abdul tanpa kopi. Baik. Silakan Pak Alek. Sebelum nanti kita closing nih, nggak minum kopi dulu? Boleh. Dan Pak Ketua, tentunya sebelum kita akhiri bincang-bincang kita yang asik nih, kami ingin Pak Mujiono mewakili dari komunitas Kopi Wangi untuk memberikan pesan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan. Terima kasih. Mungkin pertama
saya ucapkan dulu nggih, terima kasih kepada seluruh pendiri Kopi Wangi. Tanpa mereka Kopi Wangi tidak akan ada. Betul nggih? Gitu ya Pak. Nah, nggih. Dan kedua, bulan Agustus ini adalah hari ulang tahun Kopi Wangi ke-8 tahun. Wah, Oke. selamat ya. Selamat untuk seluruh relawan Kopi Wangi, bahwa Kopi Wangi sudah berjalan selama 8 tahun. 8 Itu sangat tahun. luar biasa perjalanannya. Luar biasa. Betul, pengorbanan banyak dari teman-teman baik pendiri Saya maupun percaya relawan. itu. Dan selanjutnya tidak lupa juga Kopi Wangi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan rekan-rekan yang selama ini berkolaborasi dengan Kopi Wangi. Boleh saya sebut nama apa organisasi yang lain? Boleh? Oke. Orang-orang baik harus disebut. Oke. Pertama dari keluarga besar PKKPNB. Kalau sekarang apa Pak? YPKAP. YPKAP, Yayasan Warga Aksi Peduli. Nah, yaitu di bidang narkoba. Baik. Nah, kepada teman-teman di YPKAP. Oke. Kemudian dari Osoji, Banyuwangi Osoji Club. Baik. Banyuwangi Osoji. Bu Dokter, semangat, terima kasih. Dokter Bintari. Salam Dokter Bintari. Iya. Karena kebetulan kami juga pernah meliput beliau. Oh. Luar biasa. Baik. Kemudian juga untuk Pak Ayong Oke. sebagai penasihat dan sesepuh Kopi Wangi, dan sekarang inten di GBOT. Baik. Nah, yang terkait dengan pelestarian bahasa osing Banyuwangi. Baik. Terima kasih Pak Ayong. Kemudian juga ada teman-teman dari BOB ya. Apa? Boso Osing Banyuwangi. Salam, sehat selalu, semangat. Kemudian juga ada teman-teman dari para yang pernah kita ajak kolaborasi dari dunia entrepreneur, dari dunia usaha, Mas Novian, Kopi Moka, semangat. Salam Mas Novian. Kopi Moka. Kemudian teman-teman komunitas yang lain yang dulu juga instan kerjasama. Baik. Ya, dari RSJ, semangat. Kemudian dari komunitas, oh ya, SDSB, $1 1000 berkah. Nah, Oke. yang ada di Taiwan ya, Iya. itu asuhannya Mas Agus Haryadi, ketua kita. Nah, SDSB. Kemudian ada lagi ODOT ya, ODOD, One Day $1. Nah, One day $1. One Day $1 itu juga di luar negeri juga, teman-teman TKW. Baik. Ada juga dari teman-teman Bajawangi, Barisan HP Jadul Banyuwangi. Oke. Itu sering kita kolaborasi, khususnya pada waktu kita Corona. Oke. Kita ngadakan kegiatan apa namanya? Semprot, Oke. pembagian masker dan sebagainya. Kita melibatkan teman-teman Bajawangi. Oke. Semprot apa? Disinfektan. Nah, Baik, itu baik. pada saat COVID ya. COVID. Baik. Kemudian ada teman-teman dari organisasi saya, dari BKP RMI. Terima kasih Ketua, selama ini kerjasamanya sudah sangat luar biasa. Terima kasih atas supportnya kepada Kopi Wangi. Dan tidak bisa saya sebut yang lain, banyak banget masalahnya. Oke. Kolaborasi Kopi Wangi sangat banyak sekali. Terima kasih. Dan harapan saya selaku Ketua Harian Kopi Wangi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Tidak hanya pemerintah punya tanggung jawab, tapi di situ ada peran serta masyarakat. Dan kita bagian dari peran serta masyarakat. Oke. Harapan saya adalah masyarakat dan semuanya bisa berperan aktif untuk membuat pendidikan ini jauh lebih bagus lagi. Sekecil apapun peran Anda untuk memajukan dunia pendidikan, dan jangan abai terhadap pendidikan anak. Karena itu merupakan tanggung jawab dasar kita. Nah, Kopi Wangi hadir untuk menjadi salah satu solusi untuk bagaimana pendidikan itu menjadi lebih baik. Tidak hanya tidak menjadi bagian dari masalah, tapi kita adalah bagian dari memberikan solusi dari masalah itu. Mungkin itu yang terkait harapan saya terkait dengan dunia pendidikan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait harapan. Oke. Terima Luar kasih. biasa. Tentunya seperti itu ya. Kami sangat setuju karena memang
urusan pendidikan ini tentunya adalah tanggung jawab kita semua, para orang tua tentunya, untuk lebih memperhatikan lagi anak-anak kita ya, utamanya adik-adik yang masih di bangku sekolah. Perlu diperhatikan tidak hanya masalah pendidikannya, tapi masalah psikologisnya, pergaulannya, habitnya, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Luar biasa Pak Ketua, luar biasa. Baik, terima kasih ya Pak Mugiono, Bunda, dan juga Pak Alek, karena sudah meluangkan waktu untuk bisa menerima kami. Tentunya kami akan selalu mendoakan komunitas Kopi Wangi ini bisa semakin besar. Amin. Karena sangat dibutuhkan nih bagi warga Banyuwangi, kepedulian Anda semua mudah-mudahan nanti akan dibalas ya, dengan kesuksesan dalam melakukan segala hal. Amin. Ya, oke. Baik. Dan sahabat Indonesia, tentunya jangan Anda kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh komunitas Kopi Wangi tadi tentunya sangat patut untuk kita apresiasi. Dan kami percaya selama 8 tahun perjalanan mereka, pastinya sudah ada banyak sekali anak-anak dan masyarakat Banyuwangi yang sudah terbantu dengan kehadiran mereka. Kiranya dari apa yang mereka lakukan ini nantinya bisa memicu semangat setiap kita untuk terus menebarkan hal-hal yang positif dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Sekian jumpa kita kali ini. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.